Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel teman-teman. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih sehat semua ya teman-teman, dan saya berharap kita semua bisa sukses terus ke depannya, amin. Oke teman-teman, kondisi market hari ini lagi kurang bagus ya, lagi ada koreksi yang lumayan cukup dalam. Di sini harga Bitcoin teman-teman sudah mencapai lagi di 62.000 ya. Ini baru meranjak naik ke 63 ribuan teman-teman. Di sini ada penurunan ya, atau ada koreksi sebesar 2% lebih untuk Bitcoin selama satu hari terakhir ini, dan untuk satu minggu ini total koreksinya mencapai 1,23%. Dan tentunya dengan penurunan ini atau dengan koreksinya Bitcoin akan berdampak juga kepada seluruh ekosistem cryptocurrency. Karena mengingat dominasi Bitcoin teman-teman, di sini dominasi 53,44%. Dan kemudian untuk gridnya teman-teman, di sini grid indeksnya atau keserakahannya kita ngelihat skornya di bawah 60 ya. Di sini 58 teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita ngelihat memang untuk total market cap-nya ya, kripto global saat ini ada penurunan sebesar 1,79% selama satu hari terakhir ini. Dan juga kemudian volume total market kripto ya saat ini penurunannya di 19% teman-teman. Karena aksi jual beli memang tidak terlalu banyak dalam satu hari terakhir ini. Ya mungkin ini ada beberapa faktor juga yang menyebabkan volume tradingnya menurun teman-teman. Bisa jadi kemungkinan banyak investor yang nge-hold teman-teman sambil menunggu momen, atau mungkin dipengaruhi juga dengan kondisi sekarang lagi weekend ya. Tapi secara overall teman-teman, kalau kita ngelihat ya fluktuasi seperti ini di dalam dunia cryptocurrency ini hal biasa terjadi. Ini sangat lazim teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat untuk meme coin juga teman-teman, untuk ekosistem meme coin di sini ada penurunan drastis juga. Rata-rata meme coin pada koreksi teman-teman. Dan di sini untuk market cap-nya sendiri pun turun sebesar 6%. Dan trading volumenya turun hampir 30% di satu hari terakhir ini. Tapi kalau kita ngelihat secara overall di sini dalam satu jam terakhir ini ada menunjukkan tanda-tanda recover teman-teman. Di sini seperti contohnya ya, Dogecoin di sini hampir 1% kenaikannya dalam satu jam terakhir, Shiba Inu 1% lebih dan PP 2,5% lebih. Kemudian token Wave juga hampir 2,5% dan diikuti dengan Floki 2,22%. Dan rata-rata di satu jam terakhir ini menunjukkan tanda-tanda recover teman-teman. Dan anyway teman-teman, di video kali ini saya akan membahas beberapa update ya. Di sini salah satunya ada update dari Solana teman-teman, dan kemudian juga ada update dari Shiba Inu. Di sini mungkin yang pertama yang saya akan bahas tentang Shiba Inu teman-teman. Di sini di beritanya harga Shiba Inu menarik di $0,001 karena pengembang Shiba Inu bertujuan menjadi besar dengan pembaruan Shibarium mendatang. Nah, di video saya yang sebelumnya tentang Shiba Inu saya sudah bahas teman-teman ya, terkait roadmap pengembangan Shiba Inu. Di situ ada roadmap pengembangan Shiba Inu di tahun 2024 sampai 2025. Dan di sini yang menariknya adalah dari berita ini teman-teman, dalam postingan X baru-baru ini tim pengembang Shiba Inu mengumumkan bahwa hard fork Shibarium dijadwalkan untuk diluncurkan pada tanggal 2 Mei mendatang. Tim mencatat bahwa hard fork ini akan memperkenalkan beberapa perubahan signifikan pada jaringan Ethereum Layer 2. Hard fork bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan transaksi secara drastis. Setelah pemutakhiran diaktifkan, jaringan diharapkan memungkinkan produksi blok lebih cepat di Shibarium, sehingga akan mengurangi waktu tunggu konfirmasi. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing protokol Layer 2. Dan dengan adanya berita ini, jumlah akun aktif di Shibarium melonjak sebesar 80% dalam waktu 24 jam, lebih dari 25.800 pengguna aktif. Ekspansi basis pengguna yang cepat ini menyoroti meningkatnya minat dan pemanfaatan kemampuan Layer 2 Shibarium. Nah, di sini update-nya tentang pembaruan Layer 2 Shibarium teman-teman, dengan akan merilis hard fork pada tanggal 2 Mei mendatang. Dan di sini juga terlihat ya teman-teman, dengan adanya berita ini ada peningkatan jumlah akun aktif di Shibarium. Ini tentunya menjadi lonjakan adopsi yang cukup signifikan teman-teman di jaringan Layer 2 Shibarium. Dan di sini teman-teman mungkin sedikit aja ya, di sini manfaat besar dari hard fork Shibarium ini yang utama adalah biaya transaksinya akan jauh lebih stabil, terutama nanti pada waktu periode traffic jaringan yang lebih tinggi teman-teman. Jadi di sini hard fork itu akan terintegrasi. Modifikasi ini dimaksudkan untuk mencegah kenaikan biaya yang dapat membuat pengguna enggan bertransaksi. Jadi dengan kata lain, peningkatan yang akan datang ini akan membuat biaya jaringan Shibarium dapat diprediksi, menjadikannya lebih terjangkau dan dapat diakses oleh semua pengguna. Nah, jadi itu manfaat utamanya ya teman-teman, di samping jaringannya nanti bisa lebih stabil karena nanti jumlah bloknya akan lebih stabil ya, tidak terlalu banyak, jadi untuk tunggu konfirmasinya akan lebih cepat. Dan kemudian teman-teman, manfaat yang keduanya adalah untuk biaya transaksinya ya. Bukan transaksinya akan lebih murah, tapi dia akan stabil di situ teman-teman. Jadi ini catatannya ya, bukan membuat menjadi lebih murah, tapi di sini lebih efisien. Jadi lebih terukur dan bisa diprediksi teman-teman. Ini update yang cukup bagus juga dari Shiba Inu teman-teman, karena untuk sekarang ini ya Shiba Inu ini memang lagi gencar-gencarnya untuk ngebangun dan memaksimalkan sistem di layer 2-nya teman-teman. Dan juga kemudian yang kedepannya sampai tahun 2025 ini layer 3-nya juga sudah dikembangkan.
Mungkin kira-kira seperti itu teman-teman, dan kemudian kita lanjut aja langsung ke berita yang selanjutnya. Di sini ada berita dari Solana teman-teman. Di sini Solana disiapkan untuk letusan harga besar-besaran hingga $500 karena Solana mencatat peningkatan dramatis dalam permintaan institusional. Dan untuk inti beritanya di sini teman-teman, survei terbaru yang dilakukan oleh CoinShares telah mengungkapkan meningkatnya minat institusional terhadap altcoin dengan Solana yang memimpin di antara favorit baru. Menurut survei yang dilakukan terhadap 64 investor yang mengelola total aset senilai $600 miliar, menemukan bahwa Solana telah menyaksikan lonjakan alokasi yang luar biasa dalam investor institusi. Dan lebih lanjut di sini teman-teman ada kutipan ya yang diungkapkan oleh James Butterfield teman-teman tanggal 24 April kemarin. Di sini investor telah memperluas exposure mereka terhadap altcoin dengan Solana melihat peningkatan alokasi yang dramatis. Kalau menurut saya dengan meningkatnya investor institusional teman-teman, tentunya ini akan meningkatkan value dari Solana teman-teman. Dan tidak hanya itu teman-teman, ini juga tentunya akan berdampak kepada seluruh koin atau seluruh token yang ada di ekosistem Solana. Dan kalau kita ngelihat di sini teman-teman untuk ekosistem Solana ya, di sini ada banyak banget teman-teman, mungkin koin favorit kalian juga. Di sini contohnya seperti Chainlink, Render, kemudian untuk meme koinnya ya yang paling menonjol di sini ada Dogwave atau Token Wave, dan juga kemudian ada Bong teman-teman, ada juga Bome di sini. Saya rasa ini akan menjadi prospek yang bagus ya, terutama untuk koin-koin yang ada di dalam ekosistem Solana teman-teman. Dan di sini mungkin saya akan bahas sedikit untuk meme koinnya teman-teman. Di sini terutama untuk Token Wave, Bong dan juga Bome ya. 3 koin ini bisa menjadi favorit untuk institusional ya teman-teman ke depannya, apalagi terutama di tahun 2024 ini. Kenapa saya yakin akan hal itu? Karena di tahun ini ya, setelah halving kemarin itu antusiasme untuk meme coin itu sangat tinggi teman-teman. Dan menurut saya seasonnya ini akan terus berlanjut sepanjang tahun ini. Dengan kata lain ya, interaksi dan adopsi terhadap koin meme ini akan terus berlanjut sepanjang tahun. Dan tentunya ini akan menjadi indikasi dan katalis menguatnya koin meme di tahun ini teman-teman. Jadi dengan hal ini teman-teman, saya rasa tidak ada salahnya juga kalian untuk ngecek ke koin-koin yang ada di bawah jaringan Solana teman-teman. Terutama untuk koin meme ya, mengingat antusiasme terhadap koin meme ini lagi tinggi banget. Kemungkinan besar ya potensi koin meme ini akan bull run di sepanjang tahun 2024. Kita tunggu aja ya. Kalau dari saya pribadi sih, saya menganalisanya di sini sesuai tren ya, sesuai tren halving Bitcoin pada 2016 dan 2020. Kalau misalnya itu diterapkan di tahun ini teman-teman, kemungkinan meledaknya itu akan ada di akhir tahun ini atau sekitar 8 bulan sampai 10 bulan pasca halving Bitcoin. Kalau memang analisa itu terjadi, kemungkinan besar koin meme juga akan ikutan bullish. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya nggak ada salahnya kalian ngecek juga untuk koin-koin yang berada di jaringan Solana teman-teman. Dan di samping itu untuk sekarang ini saya lagi banyak banget ngelihat iklan ya, ngelihat artikel ataupun influencer juga lagi banyak yang ngangkat terkait koin-koin baru yang akan terbit teman-teman, koin-koin baru yang akan diluncurkan di dalam jaringan Solana. Dan banyak banget yang lagi pre-sale sekarang. Mungkin itu bisa menjadi ladang cuan kalian. Jadi kalian mungkin tinggal cari info-info terbaru dari ekosistem Solana. Kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Tapi sekali lagi kalian tetap harus lakukan riset mandiri. Tetap do your own research teman-teman. Jadi jangan sampai nanti keputusan kalian itu untuk berinvestasi berujung di penyesalan. Segala keputusan ada di tangan kalian, jadi bijak-bijaklah menggunakan uang kalian. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton ya, yang sudah klik video ini juga. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.